metode dari pendekatan pembelajaran Quran Hadis pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Di sini metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, metode disebut thoriqah. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Pembelajaran merupakan penentuan utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Metode pembelajaran sendiri adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, suatu yang diharapkan. Pengertian Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis sebagai landasan yang integral dari pendidikan agama. Memang bukan satu-satunya yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Tetapi secara substansial, mata pelajaran Al-Quran Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai keyakinan agama, biasanya disebut dengan tauhid, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Sesungguhnya Al-Quran itu sebagai mukjizat bagi manusia. Mukjizat itu karena ia datang dengan bahasa yang paling fasih, dalam susunan yang paling baik, dan dengan mengandung pengertian-pengertian yang benar berupa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Quran Hadis, agar siswa di sini dapat lebih mencintai banget tentang Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Di sini agar siswa dapat membekali dirinya sendiri tentang dalil-dalil sebagai pedoman mereka untuk menyikapi dan menghadapi kehidupannya. Yang ketiga, meningkatkan kehusyukan siswa dalam beribadah terlebih sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Yang kedua, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran. Ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis di madrasah sanawiyah meliputi 3 cara. Pertama, membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan ilmu tajwid. Yang kedua, menerjemahkan makna atau biasa disebut dengan tafsir yang merupakan pemahaman interpretasi ayat dan hadis dalam memperkaya khazanah intelektual. Yang ketiga, menerapkan isi kandungan ayat atau hadis yang merupakan unsur pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran Hadis. Prinsip tersebut disebut juga dengan asas atau dasar. Asas adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan metode mengajar Quran Hadis, prinsip yang dimaksud adalah dasar pemikiran yang digunakan dalam mengaplikasikan metode mengajar Quran Hadis. Tujuan yang ingin dicapai dalam metodologi pengajaran
fokusnya adalah tercapainya efisien dalam proses pembelajaran Quran hadis. Adapun prinsip-prinsip metodologis yang dijadikan landasan psikologis untuk memperlancar proses kependidikan Islam, Al-Quran hadis yang sejalan dengan ajaran Islam adalah: yang pertama, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Yang kedua, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Yang ketiga, prinsip bermaknaan bagi peserta didik. Yang keempat, prinsip prasyarat. Yang kelima, prinsip komunikasi terbuka. Yang keenam, prinsip pemberian pengetahuan yang baru. Yang ketujuh, prinsip memberikan model perilaku yang baik. Yang delapan, prinsip praktik. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip lainnya atau prinsip kasih sayang dan prinsip pembimbingan serta penyuluhan terhadap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu problematika metode pembelajaran Al-Quran hadis. Problematika berasal dari kata problem yang berarti masalah atau persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika berarti masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dipecahkan. Masalah adalah kesenjangan atau biasanya bahasa Inggrisnya itu discrepancy atau dissolence dan desain, yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya atau harapan dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang, antara apa yang diperlakukan dan apa yang disediakan, antara harapan dan kenyataan dan yang sejenis dengan itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.